Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keringkasan kajian kita seminggu yang lalu. Yang pertama, setentangan azan. Azan itu dikumandangkan atau diserukan untuk memberitahukan kepada segenap kaum muslimin bahwa waktu salat sudah masuk, sekaligus mengajak, menyeru mereka untuk salat berjamaah. Itu kesimpulan yang pertama. Azan itu dinamakan dengan azan karena arti azan itu pemberitahuan atau pengumuman. Apa yang diberitahukan, apa yang diumumkan waktu salat sudah masuk. Kesimpulan yang kedua, bagi kita yang mendengarkan azan, diperintahkan untuk menyahuti azan. Menyahuti azan itu ada dua. Yang pertama, menyahuti dengan membaca ulang kembali apa yang dibaca oleh muazin. Idza sami'tumun nida atau idza sami'tumul mu'azin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu mendengarkan seruan azan atau kamu mendengarkan muazin, orang yang azan, faqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kesimpulan yang ketiga, setelah azan itu kita disukai untuk bersalawat atas Nabi. Dan salah satu tempat bersalawat adalah setelah azan, yakni setelah menyahut seruan azan yang terakhir kalimatnya la ilaha illallah, kita jawab pula dengan la ilaha illallah, baru salawat Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Sebab antara lain fadilah keutamaannya, siapa yang salawat kepada Nabi setelah azan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kali salawat, yakni Allah akan membalasnya dengan mengampuni dosanya 10 kali. Kesimpulan yang keempat, kita setelah azan dikumandangkan, disyariatkan pula untuk berdoa, yaitu Allahumma rabb hazihi da'watid tammah, sampai seterusnya. Nah, siapa yang bersalawat dan membaca doa setelah azan itu, dia termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi. Dan syafaat ini pun telah kita jelaskan agak panjang lebar pada pertemuan yang lampau.
Kira-kira begitulah kesimpulannya. Maka kita sambung malam kini. Hadisnya berbunyi yang lampau, man qala hina yasma'un nida. Siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan azan, yakni tepatnya setelah azan diserukan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan ladzi wa'ata. Siapa yang mengucapkan ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti, kata Nabi, di hari kiamat. Arti syafaat, bantuan pertolongan Nabi. Itu hadis yang telah kita baca kemarin. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan serba ringkas isi doa itu. Yang pertama, Allahumma rabba hazihi da'wah. Hazihi da'wah. Kalau hazihi kan ini, ad-da'wah seruan. Seruan ini seruan. Apa tuh dakwah? Lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang diserukan oleh si muazin semenjak Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Seruan dakwah. Kenapa namanya dakwah? Karena dengan azan itu orang diseru, orang dipanggil, orang diajak. Pertama yang diserukan adalah kalimah-kalimah. Kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai nanti kepada syahadat. Dan seruan kepada orang agar mereka mendatangi masjid-masjid, surau-surau, musala-musala untuk melaksanakan salat berjamaah. Seruan itu. Jadi hadhi dakwah, seruan ini. Allahumma rabba, wahai Allah pemilik yang punya seruan ini. Apa? Seruan azan. Seruan lafaz-lafaz yang dikumandangkan dengan suara keras oleh muazin. Namanya hazid dakwah. Dakwah seruan itu. Lalu ada tammah, hazihid da'watit tammah, yang sempurna. Seruan yang sempurna ini. Kenapa disifatkan seruan itu dengan sempurna, seruan yang sempurna? Karena di dalam lafaz azan itu terdapat ucapan yang paling sempurna. Apa ucapan yang paling sempurna? La ilaha illallah. Maka dikatakan dia seruan sempurna karena dalam lafaz azan itu terdapat ucapan perkataan yang paling afdal, paling mulia, paling sempurna. La ilaha illallah. Muazin atau tukang abang misalnya, dia menyeru orang-orang untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah. Karena tiada yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut dengan afdalul dzikri, seutama-utama zikir, seutama-utama ucapan.
Bahkan lantaran la ilaha illallah itulah manusia dicipta. Lantaran la ilaha illallah manusia dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka supaya beribadah kepadaku. Karena tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lantaran kalimat la ilaha illallah itulah diutus para rasul. Karena para rasul menyeru umatnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah saja. Ya qaumi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, itu kata para rasul. Kata para rasul, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, karena tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Sebagaimana tercantum secara berurut dalam surat Al-A'raf. Dengan kalimat itulah manusia dibedakan antara mukmin dan kafir. Siapa yang percaya, dia beriman. Siapa yang tidak, kafir. Apa pembedanya? La ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, berarti dia sudah Islam, Muslim. Siapa yang tidak mengucapkan dan tidak mengakuinya, kafir. Terbedalah di situ antara Muslim dan kafir dengan la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan itu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Begitu seterusnya. Kalau kita urai panjang, maka disebutlah dia azan itu ad-da'wah tammah, seruan yang sempurna. Wahai Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, itu azan. Kenapa azan disebut dengan seruan yang sempurna? Karena dalam kalimat-kalimat azan itu terdapat zikir-zikir, lafaz-lafaz yang sangat utama. Ucapan yang paling sempurna. Syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti diulang lagi di akhirnya, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Rabahadhid dakwah. Apalagi? Wassalatil qaimah. Dan salat yang akan didirikan, qaimah. Secara bahasa qaimah yang berdiri. Tapi maksudnya yang ditegakkan, yang didirikan. Apa maknanya? Wassalatul qaimah, itu salat yang akan ditegakkan, akan dilaksanakan. Wahai Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, dan salat yang akan dilaksanakan, ditegakkan. Atau maknanya qaimah itu daimah, selalu. Salat yang selalu dilaksanakan, ditegakkan. Sampai kiamat. Selama langit dan bumi ada, selama itu salat dilaksanakan orang. Tidak di sini, tempat lain. Setiap waktu, setiap saat salat, ada saja makhluk yang salat. Jadi salat itu selalu ditegakkan, selalu dilaksanakan orang. Maka dua maknanya. Wassalatul qaimah, pertama artinya salat yang akan dilaksanakan, akan dikerjakan, atau akan didirikan, atau akan ditegakkan. Makna kedua, salat yang selalu dilaksanakan, kapan dan di mana saja di pelosok dunia ini ada saja orang salat. Karena memang setiap saat orang salat. Sebagaimana setiap saat orang azan, orang setiap saat salat. Di Sumatera Barat selisih waktu semini. Berarti tiap minit ada orang azan, tiap minit ada orang salat. Tiap minit ada orang mengumandangkan seruan itu. Perbedaan waktu. Kadang setengah menit,
Oh, sampai di dunia. Perbedaan waktu kita dengan Makkah sampai jam. Berarti dari Siko ke Makkah ada sekian orang azan terus-menerus itu. Sampai jam jaraknya. Maka wassalatil qaimah, pertama salat yang akan satu qam, akan ditegakkan, akan didirikan. Yang kedua maknanya salat yang senantiasa dilaksanakan. Dialah pemilik azan ini, pemilik suara ini, dan untuknya kepadanya lah kita salat selalu. Wassalatil qaimah. Dua. Kalau dua tu. Ati Muhammad wasilah al-fadilah. Ati maknanya a'ti. Apa tu a'ti? Berikan, karuniakan. A'ti. Ati datangkan, tapi maknanya a'ti. Berikan, karuniakan. Ati Muhammad, karuniakan, berikan kepada Muhammad. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan diberikan? Apa yang akan digunakan? Al-wasilah. Al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Wahai ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan ditegakkan atau salat yang selalu ditegakkan, berikanlah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad. Itu al-wasilah. Apa itu asilah? Al-wasilah disebutkan dalam hadis, innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah itu adalah suatu manzilah, suatu kedudukan, suatu tempat di jannah, di surga. Tempat yang sangat istimewa, yang hanya pantas, yang hanya patut ditempati oleh satu orang hamba saja. Innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah tempat atau posisi atau kedudukan li'abdin min ibadillah, untuk salah seorang hamba Allah. Sebanyak ini hamba-hamba Allah, manusia saja, semenjak Nabi Adam sampai yang terakhir. Jin juga hamba Allah, malaikat juga hamba Allah. Tapi tempat yang istimewa itu hanya ditempati, diberikan, dianugerahkan kepada salah seorang hamba Allah saja. Hamba Allah yang terpilih dan yang Allah pilih serta Allah sukai. Kata Nabi Muhammad, wa arju, aku berharap an akuna anahu, aku berharap hamba yang akan dianugerahkan, diberikan oleh Allah tempat yang istimewa atau kedudukan istimewa itu adalah aku orangnya. Aku berharap sangat. Untuk itu mintakanlah, mohonkanlah kepada Allah al-wasilah itu kepada Allah untukku, kata Nabi. Menurut penjelasan ulama, sebenarnya tempat itu memang akan Allah anugerahkan kepada beliau. Tapi karena beliau adalah tawadhu', sangat merendahkan diri. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub. Maka kata beliau, bantu aku, tolong aku ya. Tidak perlu kita tolong, tidak perlu kita bantu. Beliau pasti akan Allah berikan itu manzilah. Wasilah itu akan dapat. Cuman begitu caranya. Begitu caranya. Sekaligus tanda syukur kita lah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-fadilah. Apa al-fadilah?
martabah zaidah ala sairil khalq. Al-fadilah orang terjemahkan bahasa keutamaan. Tapi yang dimaksud di siko al-fadilah itu al-martabah zaidah, suatu martabat kedudukan. Kedudukan kemuliaan tambahan di atas semua makhluk yang ada. Jadi berilah beliau suatu keutamaan, suatu martabat, suatu derajat di atas semua makhluk yang ada. Yang pertama kita mintakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah, tempat atau posisi yang istimewa di surga, yang hanya patut, yang hanya pantas ditempati, dihuni oleh seorang saja, hamba Allah. Dan karuniakan juga kepada Nabi Muhammad itu al-fadilah, keutamaan. Apa itu keutamaan? Suatu martabat, kedudukan, posisi tambahan yang menjadikan beliau berada di atas semua makhluk posisinya. Begitu istimewanya. Al-wasilata wal fadilah. Alaih. Sudah tun? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda alladhi wa'atah wa ba'athu. Dan bangkitkanlah beliau pada makam kedudukan mahmuda yang terpuji, yaitu yang dipuji. Ati Muhammadanil lati fadilah wa bathu maqamam mahmuda. Maqamam, posisi, kedudukan yang terpuji. Apa itu maqam? Apa itu posisi yang terpuji? Banyak ulama memahaminya yaitu asy-syafa'at al-uzma. Kemarin sudah kita terangkan tuh. Ada suatu posisi, suatu kedudukan, suatu keistimewaan, suatu keutamaan yang tidak dapat dan tidak diperdapat ya oleh nabi-nabi yang lain semenjak Nabi Adam, oleh rasul-rasul yang lain semenjak Nabi Nuh. Posisi kedudukan itu sangat istimewa sehingga para nabi, para rasul lain pun tidak bisa menempati posisi itu. Istilahnya tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Dan itu hanyalah pantas untuk seorang hamba Allah saja. Nabi Muhammad lah orangnya. Apa itu? Syafaat. Wa ulang balik anan syafaatku. Selincap. Tahu selincap? Syafaat itu adalah bantuan pertolongan yang diberikan oleh seseorang karena kedudukannya, karena posisinya. Di dunia biasa dipakai orang untuk memburuk-buruk, untuk yang ilegal. Contoh, ketika kita mengurus suatu surat, suatu urusan, kita sendirian payah mengurusnya. Bisa, tapi berbelit-belit, lambe, batelete, bateatea. Sudahlah batelete, bateatea. Lalu kita cari orang dalam. Orang dalam. Bahasanya orang dalam. Yang punya posisi, punya kedudukan.
kemudian dibantunya kita mengurus itu, selesai. Syafaat namanya. Dek kedudukannya, dek posisinya, dek pangkatnya, dek jabatannya, dikasihnya secarik kertas. Atau ini langsung yang mengurus, selesai. Bantuan yang diberikan itu namanya syafaat. Biasanya di dunia dipakai orang untuk cara-cara begitu. Syafaat dan mode begitu nanti dia kira tidak ada. Itu yang dibatalkan. Syafaat, bantuan, pertolongan yang model begitu dia kira tidak ada. Tidak bisa, tidak berlaku. Yang berlaku nanti syafaat itu atas izin Allah. Untuk yang baik-baik. Di antara sekian banyak bantuan pertolongan, syafaat itu nanti di akhirat, yang teragung, yang termulia adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau, karena posisi beliau, maka Allah memberikan izin kepada beliau menagih syafaat, bantuan. Sabananya, syafaat itu tidak lain tidak bukan untuk menampakkan begitu dimuliakannya seseorang kok. Tanpa Nabi Muhammad pun, jika Allah berkehendak untuk meringankan, melapangkan, memudahkan, menyelamatkan orang, bisa. Enteng, mudah. Kan Allah yang mengendalikan semua. Tanpa Nabi Muhammad pun, orang bisa selamat dari neraka, bisa segera hisab, bisa lepas daripada sirat, bisa masuk surga. Tapi Allah ingin menampakkan posisi, kedudukan, kemuliaan Nabi Muhammad di depan semua orang. Apa caranya? Melalui beliau lah. Melalui beliau lah orang bisa selamat, bisa diringankan, bisa dilindungi, bisa dikeluarkan dari neraka, bisa dimasukkan ke surga. Melalui beliau. Tanpa Nabi Muhammad bisa, masa tidak bisa? Kan Allah penentunya. Tapi Allah ingin mempercaliakan ke orang. Begitu terhormatnya Nabi Muhammad. Contoh yang paling kecil. Nak tatangkuk di kita. Contoh. Kalau kita magia bantuan ke orang, kami bisa sebagai orang kaya. Apa, ibu, nenek bantu. Langsung kita bagian. Cuma nak nampak lo di orang. Nak tahu orang. Kita suruh si A bagian. Seakan-akan lantaran si A itulah orang kau dapat paragian. Sebenarnya nak bagi awak. Cuma kita ingin agar si A kau tahu orang si abananya. Kira-kira begitulah syafaat itu. Nak nampak abana Nabi Muhammad kau kemuliaannya, keistimewaannya, ketinggiannya di hadapan semua makhluk. Melalui Nabi Muhammad kau lah orang ditolong, dibantu, diringankan, diselamatkan, dimasukkan ke surga. Lalu Allah izinkan. Yang Allah izinkan antara lain syafaatnya yang terkenal namanya Asy-Syafaatul Uzma, melepaskan, membebaskan kesengsaraan orang berkumpul menunggu dan menanti di mahsyar. Gambaran seketik, mahsyar itu suatu tempat yang sangat luas, tidak bisa kita duga. Datar, tidak ada punya tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada hijau-hijauan, tidak ada ngarai, tidak ada lembah, tidak ada sungai. Sejauh mata mandang, hamparan datar pipih, bagai hamparan perak. Itu makanya nanti namanya mahsyar itu sahirah. Faizahum bisahirah. Surat An-Nazi'at
Anan sahirah yang tandus. Dikatakan mahsyar itu sahirah tandus. Yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang belum pernah diinjak dan dipijak, yang belum pernah ditempuh oleh siapapun. Sahirah. Alam menjadi bahasa Arab mah Sahara, padang Sahara, padang tandus. Di tempat itulah kita berkumpul semua, bertelanjang, tidak berkhitan, tidak balas kaki, lapar, haus, panas, tidak tertahankan. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Luar biasa, dahsyatnya saat itu. Saat kita berkumpul semua manusia, semua jin, bahkan binatang juga berkumpul. Luar biasa. Luar biasanya panas itu sangat terik. Sampai peluh. Ada orang yang direndam oleh paluhnya sampai ke telinga, betul. Itu hadis sahih. Peluh orang ada yang menyelusup ke bumi 70 hasta. Begitu sengsaranya saat itu. Dan tidak satu pun yang bisa menyelamatkan, membantu, menolong. Nabi Adam tidak, Nabi Nuh tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Isa tidak. Tidak satu pun yang bisa menolong, membantu. Sekedar meminta, memohon kepada Allah pun mereka Nabi-Nabi yang mulia kau tidak namuah. Sagan, takwi, malu. Akhirnya Nabi Muhammad tampil menyelamatkan orang, mengakhiri penderitaan itu di mahsyar. Beliau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diakhiri penderitaan di mahsyar, dimulai sidang. Bantuan beliau itu untuk semua yang ada di situ. Itu namanya syafaat yang agung. Bantuan terbesar, pertolongan yang istimewa, di mana semua orang terselamatkan daripada penderitaan di mahsyar, dimulai hisab. Namanya asy-syafa'atul uzma. Allah kabulkan permintaan beliau. Seakan-akan tanpa permintaan Nabi, tidak akan dimulailah hisab, tidak akan diakhiri penderitaan. Seakan-akan begitu. Sabananya tidaknya begitu. Tidaknya Nabi Muhammad minta, tidaknya Nabi Muhammad memohon, kalau Allah berkehendak selesai di mahsyar. Tapi Allah ingin menampakkan siapa Nabi Muhammad. Syafaat yang agung kolah yang menamakan maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah. Suatu posisi, suatu kedudukan yang terpuji. Itulah doa azan. Itulah doa azan. Kita baca itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan penuh pemahaman dan penghayatan dan keyakinan kita meminta kepada Allah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda limo kan? Siapa yang membaca itu dengan sepenuh pemahaman, sungguh-sungguh, dengan keyakinan ikhlas, setiap selesai azan, halat lahu syafaati. Dia berhak mendapatkan bantuanku nanti di akhirat. Halal lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapat syafaatku. Bantuan khusus. Kalau nanti tadi bantuan umum. Beliau berdoa kepada Allah, memohon agar Allah mengakhiri penderitaan orang di mahsyar, itu umum, semua dapat. Yang muslim dapat, yang kafir dapat. Nabi-nabi dapat, rasul-rasul dapat. Siapapun yang ada di mahsyar mendapat bantuan semuanya. Namanya syafaat umum. Semua dapat. Tapi di situ halat lahu syafaati. Siapa yang baca doa setelah azan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'atah.
inyo nanti berhak mendapat bantuan khusus, pertolongan khusus, syafaat khusus, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan dengan menjalihkan ikut serba ringkas, setiap azan dikumandangkan, selesai kita berdoa, paham gitu, mengerti gitu, yang kita baca, apa tujuan baca, dan apalah fadilah yang akan kita peroleh setelah membaca itu setiap selesai azan. Setiap selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati halal lahu syafaati. Kemudian adalah tambahan-tambahan dalam doaku. Yang sahihnya mari itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Itu yang sahihnya. Beko ada tambahan-tambahan, embel-embel ditambah berdasarkan hadis-hadis yang dinyatakan oleh para pakar-pakar hadis tidak sahih. Bahkan ada yang tidak berdasar. Tambahan-tambahannya banyak, tambahannya banyak orang. Contoh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati, apa lagi? Wassalatul qiyamah. Alih. Wa darajati rafi'ah, alih. Bacalah. Tambahan-tambahan sampai beku ujungnya. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kata para pakar-pakar hadis, kata para ahli hadis, itu tambahan-tambahan yang tidak berdasar kepada hadis sahih. Dan sahihnya nikah. Itu kata pakar-pakar, kata para ahli yang telah diteliti, dikaji ulang. Lalu mereka susun buku. Salah satu bukunya, kalau kita terjemah, bahwa kekeliruan yang terdapat dalam doa setelah azan. Di antara kekeliruan orang adalah menambah bacaan doa setelah azan. Kalau percaya kepada kata pakar itu amalkan. Kalau tidak percaya, langsung aku. Kena sari itu. Kalau nan pasnya saja, hadis yang kita baca sebantako diriwayatkan oleh 4 perawi hadis. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Langsung sesudah itu wab'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta, habis sampai situ. Itu yang paling sahih. Yo kalau ditambah-tambah yo bacaan baanyo, modern dibaca orang di radio, di televisi itu baanyo. Dia mau tidak ada. Kalau dia mau tidak masalah, tidak ada mau. Ambo cuma memberitahu, menyampaikan kata para ahli itu adalah sifatnya tambahan-tambahan yang tidak didasarkan kepada hadis yang betul-betul sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada yang tidak berdasar. Nah, itu sekedar menyampaikan itu. Kok masih sikarihnya kita melakukan apa yang kita tambah-tambah selama kok kerjalah. Bukan berhak menegah doh. Ndak lo berhak, ndak membulihan doh. Cuma magi informasi. Karena tujuan kita kini adalah menjelaskan agar kita paham yang kita baca itu. Kalau tambah itu kurangnya jadinya. Ini segala sesuatu yang tambah kok pasti kurang. Apakah kurang dari Nabi? Kayak itu. Kalau menurut ambo, nam jali-jali selah. Nam berasiah melah. Sebab nam jali-jali, nam berasiah, nam saya itu nak kurang terus.
Tidak perlu ditambah, tidak perlu ditukar. Tapi kok kakarenya menambah, ya cuma lelansek lah Pak. Jikuk tambah paragiannya, beres saja lah gitu. Sayyidina aja indak. Sayyidina aku kan tukuk tambahnya juga. Kalau kepakai Sayyidina ayo setiap macam Nabi Muhammad ketika azan baca Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, ketika syahadat beko dalam salat baca itu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tapi bakal nak ditambah. Nah, anehnya nak ditambah ketika itu. Tapi di tempat lain ditambah orang. Kalau menurut ambo, nan jaleh-jaleh miang lah dulu. Nalah jaleh amalkan. Nan tak jaleh tinggalkan. Kalau karya nanti ayo pailah begitu. Hendak sari. Lah. Nanti sanda lah. Isa lah masuk kan? Hah? Ada lagi. Silakan ada yang ragu. Kalau lah selesai orang azan, wak sarang di jalan, boleh kita berhenti, tapi sebaiknya sampailah ke tujuan. Kamu saji. Kadang-kadang angkuria aku munculnya, tahu angkuria. Nampak durangku kadang-kadang lebih doang wak. Tagak ni jalan mengkolor. Kok tiba no bisiak beko. Tahu tiba bisiak. Kok tiba no bisiak beko. Kadang lebih doang wak. Kambang ketiak wak. Tagak bulu roma wak. Tapi tidak salah tiba risiko. Nyo tidak langsung pun tidak masalah. Selesai azan, didiamkan, boleh tiba risiko. Boleh tiba risiko. Tapi kalau jauh lemu saji, di mata tengah. Cuma awak sapalangkan, tibanya sapalangkan, tiba risiko. Ya, alih. Kaji kita lah samai. Yang semalam ko. Selesai kaji kita. Siku azan. Suruh bawah. Suruh apa namanya ko? Azan lo. Suruh ko azan lo beko. Sini azan lo. Wah. Nah, sebanyak tu surau di siku 5 ya. 5 balantak. Nama yang kerisawi. Yang disawi ko yang paling daki. 1. Kemudian 5 katampe emak kita salat. Okay. Itu yang paling baru. Bekon lain tidak ada. Coba azan tu bersih seketik. Kasurau atau nak kasurau kita nama biasa kita dengar itu jawab. Beko azan lain tidak ada jawab lain. Sebab kita laman cakap yang kita konsentrasikan menyimak azan yang pertama. Azan daki. Ku azan yang kedua, ketiga, keempat, walaupun masih disisi-sisi, beko tidak perlu tidak terima dia. Itu jawabannya. Lah, mentun sama tanya. Kecil orang tu yo. Orang sana azan. Lalu mau ta. Makin kari azan. Makin kari lah suara no. Disuruh oleh dulu. Iko biasanya orang di belakang, orang di muka, nomor tago, nomor belakang. Azan orang kan? Kamu mau tahu jenis orang azan? Nanjale orang sana azan kita bercerita, kita mengecek berdosa.
bersolat. Sebab ni kumandangkan azan. Bahkan itu sudah menyimak. Tetapi beko kalau orang azan wak mota bari dipiku jenazah awak, dia nak bersolat dan bodoh penjelasannya, keterangannya dan dalilnya dan kitabnya bersolat. Tapi insyaallah nanti kalau bersolat bertarangan sampai bari jenazah. Kira-kira begitu. Amaraso itu tak apa wah. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.